Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan review dan analisis film kami mengenai psikoedukasi. Judul film yang kami angkat adalah The Teacher's Diary. Seringkali kita pernah mendengar ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum menyampaikan review dan analisisnya, lebih baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Yang pertama ada Samsul Arifin, NIM 029, kemudian Alif Hurufil, NIM 089, Salsabila Rizky, NIM 093, dan Saswana Safura, NIM 095, dan yang terakhir ada Taufik Rahman, NIM 130. Sebelum masuk ke analisis film, mari kita review dulu dari sinopsis filmnya. Dari film The Teacher's Diary yang mengisahkan dua orang guru yang ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah yang bernama Sekolah Rumah Kapal. Yang mana sekolah ini benar-benar dibangun di daerah sungai besar dengan pemukiman warga yang juga memang tinggal daerah tersebut. Bahkan transportasi masyarakatnya masih menggunakan perahu dan pekerjaan warganya adalah nelayan yang kemudian ikan yang didapat dijual kepada distributor lain. Bu N dan Pak Song adalah guru yang ditunjuk kepala sekolah untuk mengajar anak-anak di sekolah tersebut, namun dalam periode yang berbeda. Di situ ada 3 foto yang tertera. Yang pertama itu yang paling besar ada foto pertama kali Pak Song datang ke sekolah kapal ya. Kemudian itu diantar dengan warga di situ menggunakan perahu yang memang menjadi alat transportasi warga sana. Di situ masih terlihat jelas ya bahwasanya sekolah kapal itu ya bentukannya seperti itu. Bahan-bahannya masih terbuat dari kayu gitu, enggak bangunan yang memang dari batu bata. Kemudian di sampingnya ada foto juga itu keadaan sekolah kapal saat setelah adanya badai. Jadi di situ memang sering terjadi badai dan kerusakannya ya seperti itu. Penampakan keadaannya seperti itu. Yang ketiga, ini Pak Song saat berusaha menunjukkan bagaimana bentuk dan cara kerja kereta api saat beroperasi dengan menggunakan perahu yang ada. Suatu ketika ada salah seorang murid yang ketika diberi soal mengenai kereta api, mereka masih belum tahu bagaimana bentuk kereta api, apa sih itu kereta api. Makanya dengan itu Pak Song berinisiatif sendiri untuk membuat perahunya itu dijadikan seperti kereta api yang ada, di mana perahunya itu menarik bangunan sekolah kapal seperti itu. Jadi ada sebagian anak yang memang berada satu perahu dengan Pak Song dan murid lainnya berada di sekolah kapal dengan tarikan perahu dari Pak Song seperti itu. Sebelum masuk ke analisis film, mari kita review dulu dari sinopsis filmnya. Dari film The Teacher's Diary yang mengisahkan dua orang guru yang ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah yang bernama Sekolah Rumah Kapal. Yang mana sekolah ini benar-benar dibangun di daerah sungai besar dengan pemukiman warga yang juga memang tinggal daerah tersebut. Bahkan transportasi masyarakatnya masih menggunakan perahu dan pekerjaan warganya adalah nelayan yang kemudian ikan yang didapat dijual kepada distributor lain. Bu N dan Pak Song adalah guru yang ditunjuk
kepala sekolah untuk mengajar anak-anak di sekolah tersebut, namun dalam periode yang berbeda. Di situ ada 3 foto yang tertera. Yang pertama itu yang paling besar, ada foto pertama kali Pak Song datang ke sekolah kapal ya. Kemudian itu diantar dengan warga di situ menggunakan perahu yang memang menjadi alat transportasi warga sana. Di situ masih terlihat jelas ya bahwasanya sekolah kapal itu ya bentukannya seperti itu. Bahan-bahannya masih terbuat dari kayu gitu, nggak bangunan yang memang dari batu bata. Kemudian di sampingnya ada foto juga, itu keadaan sekolah kapal saat setelah adanya badai. Jadi di situ memang sering terjadi badai dan kerusakannya ya seperti itu. Penampakan keadaannya seperti itu. Yang ketiga, ini Pak Song saat berusaha menunjukkan bagaimana bentuk dan cara kerja kereta api saat beroperasi dengan menggunakan perahu yang ada. Suatu ketika ada salah seorang murid yang ketika diberi soal mengenai kereta api, mereka masih belum tahu bagaimana bentuk kereta api, apa sih itu kereta api. Makanya dengan itu Pak Song berinisiatif sendiri untuk membuat perahunya itu dijadikan seperti kereta api yang ada, di mana perahunya itu menarik bangunan sekolah kapal seperti itu. Jadi ada sebagian anak yang memang berada satu perahu dengan Pak Song, dan murid lainnya berada di sekolah kapal dengan tarikan perahu dari Pak Song, seperti itu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, masih bercerita tentang sinopsis film ya teman-teman. Ada Bu En mengajar sekolah kapal 2 tahun sebelum akhirnya kontraknya dengan kepala sekolah digantikan oleh Pak Song, seorang guru olahraga. Awalnya, Pak Song merasa tidak kuat karena tidak terbiasa tinggal dengan keadaan serba terbatas dan membuatnya mengalami kesulitan. Namun akhirnya, Pak Song mampu bertahan berkat cerita Guru N yang ditulis dalam diarinya. Nah, setelah Pak Song mengalami patah tulang akibat mengalami kecelakaan saat berada di perahu, Pak Song mulai merasa tidak mampu untuk bertahan gitu di tempat yang seperti itu. Sampai suatu ketika Pak Song menemukan buku diary yang di situ ditulis sendiri oleh Bu En saat menceritakan pengalamannya selama mengajar di sekolah kapal. Setelah kita review film, kemudian ada sinopsisnya, kemudian kita beralih ke analisis film. Di sini dalam menganalisis kami menggunakan 5 teori. Yang pertama ada teori ekologi. Teori ini dirumuskan oleh seorang ahli psikologi dari Amerika bernama Yuri Bronfenbrenner tahun 1917 sampai 2005. Kemudian yang kedua ada pendekatan kognitif behavioral. Awal-awal itu ada paling populer adalah teori tentang behavioral. Nah, pendekatan behavioral ini teorinya yang ada banyak dari B.F. Skinner, dari Ivan Pavlov. Kemudian di tahun 1970 teori behavioral, pendekatan behavioral mendapat pengaruh dari teori kognitif. Jadi pada awal itu Bandura lah yang mendasari awal mula penggunaan konsep kognitif dan behavioral. Jadi Bandura yang mengawali konsep adanya penggabungan antara kognitif dan behavioral. Kemudian yang ketiga ada teori belajar Thorndike.
Teori aliran ini termasuk teori aliran behavioristik yang dikemukakan seorang ahli psikologi bernama Thorndike. Makanya teori ini disebut teori belajar Thorndike. Yang kemudian yang keempat ada coping stress. Upaya seseorang dalam mengatasi stresor atau penyebab stres yang dialami. Coping stress ini maksudnya upaya seseorang untuk mengatasi stres yang disebabkan itu. Jadi bisa karena dari lingkungannya, bisa karena dirinya sendiri yang memang berusaha untuk bisa mengatasi stres yang dialami, seperti itu. Kemudian yang kelima, model dukungan sosial. Model ini bisa berasal dari warga yang sekaligus orang tua murid, yang dalam konteks film ini ya. Kalau misalnya dari lain, model dukungan sosial itu bisa tetangga, bisa keluarga besar, bisa orang tua, bisa adik kakak, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bahasan pertama teori ekologi, yang dalam sangkut pautnya dengan film, ini terjadi ketika Pak Song membaca diari Bu En yang menceritakan mengenai kisah tentang seorang anak yang paling tua di kelas dan mengajarkannya matematika. Jadi pada saat itu di dalam diary Bu En mengisahkan Bu En itu sedang mengajar seorang anak matematika. Dan saat Pak Song tahu bahwasanya anak tersebut berhenti sekolah karena harus membantu bapaknya mencari ikan. Meski tinggal satu tingkatan saja anak tersebut akan bisa lulus. Jadi kemudian Pak Song memberikan perjanjian dengan bapak si anak. Jadi Pak Song mengunjungi rumah tersebut, rumah si anak. Kemudian setelah setelah mengobrol dengan bapaknya dan si anak, kemudian Pak Song memberikan, setelah tahu alasan kenapa anak tersebut tidak melanjutkan sekolahnya, akhirnya Pak Song memberikan perjanjian dengan bapak si anak. Setiap Sabtu dan Minggu, Pak Song akan membantu si bapak mencari ikan, asalkan si anak diperbolehkan untuk bersekolah kembali. Kemudian sekaligus dengan bujukan dan pemahaman bahwasannya jika ia bersekolah, ia akan lebih bisa membantu bapaknya mencari ikan dengan tidak akan dibodohin saat menjual ikan dan mencari nelayan yang pintar. Jadi pada saat membujuk itu, Pak Song pasti mengalami perdebatan dengan si anak sekaligus si bapaknya. Nah, dengan keyakinan dan bujukan pemahaman bahwasanya sekolah itu penting untuk kedepannya, supaya ketika memang si anak memang pengen membantu bapaknya, maka ia bisa membantu bapaknya dengan kecerdasan dan kepintaran yang ia miliki, yang selama itu diajarkan di sekolahnya. Kemudian ada teori belajar Thorndike, di mana teori ini terjadi stimulus dan respon. Ya, jadi di sini stimulus itu diberikan oleh Bu En dan Pak Song di awal hari pembelajaran, di mana aplikasi dan penyampaian pelajaran dilakukan dengan enteng dan memudahkan. Bahkan Bu En sempat melakukan pengajaran matematika mengingat dan belajar berhitung sambil memasak bersama muridnya, yang mana Bu En berusaha memberi stimulus berupa pengajaran yang sesuai yang menjadi kebiasaan mereka dan sedang diinginkan muridnya, yaitu memasak dan makan, seperti itu. Kemudian ada teori kognitif behavior, bermula saat pengajaran oleh Pak Song dimulai dalam kelas. Saat itu, Pak Song bertanya mengenai cita-cita mereka. Mereka dengan mantap dan tanpa berpikir panjang langsung menjawab ingin mencari ikan. Sebelumnya itu saat ditanyain apa cita-cita mereka, mereka tidak tahu apa itu cita-cita. Jadi Pak Song sempat
memperjelas lagi kalau cita-cita itu apa yang kita inginkan saat kita dewasa, kita ingin bekerja sebagai apa gitu. Ketika ditanya seperti itu, mereka langsung menjawab ingin bekerja mencari ikan. Pak Song lantas merasa kalau mereka memang tidak ada referensi pekerjaan lain selain mencari ikan. Jadi wajar saja ketika mereka saat ditanyakan saat dewasa ingin bekerja sebagai apa, mereka menjawab sebagai ikan, karena itu memang dari lingkungannya sendiri. Sosialnya yang seperti itu, dari lahir memang mengertinya pekerjaan mencari ikan, kemudian kognitif mereka merasa oh ya benar, saat kita dewasa, apalagi kalau kita tidak bekerja sebagai itu seperti yang dicontohkan oleh orang tua mereka gitu. Kemudian coping stress. Dalam keputusasaan yang dialami Pak Song saat harus mengajar di sekolah kapal, ia kemudian menemukan diari milik Bu En kan, seperti di awal diceritakan. Secara tidak langsung, diari Bu En yang menceritakan kisah Bu En saat mengajar di sekolah kapal juga ikut memberikan pelajaran untuk Pak Song. Yang mana kisah yang selama ini dialami oleh Bu En terlihat sama oleh Pak Song, sehingga membuat Pak Song merasa bersemangat kembali untuk tetap bertahan di sekolah kapal. Bu En yang cewek aja bisa bertahan, masa aku yang cowok gak bisa gitu ya. Seperti halnya yang dikatakan oleh seperti yang dilakukan oleh Miss Chia dalam film Freedom Writer saat ia menyuruh muridnya untuk menulis diary selama di luar pelajaran di kelas. Yang tanpa disadari apa yang kita tulis, meski itu yang berhubungan dengan pengalaman kita, bisa jadi itu bermanfaat dan justru memotivasi dan memberi pelajaran pada orang lain yang mungkin bernasib sama dengan kita. Dan akhirnya pengalaman dan situasi yang dianggap sama itulah yang akhirnya membawa Pak Song dalam kebersemangatan kembali untuk mengajar murid-muridnya. Bahkan saat sekolah sedang rusak, tidak beroperasi ya, karena pada saat itu ada badai yang melanda. Dengan semangatnya, Pak Song dibantu dengan murid-muridnya memperbaiki sekolah tersebut. Padahal sebelumnya ketika Pak Song mengalami patah tulang saat kecelakaan berada di perahu, Pak Song sudah sangat tidak bersemangat lagi ia hampir menyerah untuk bekerja, mengajar kembali di sekolah kapal. Kemudian teori yang terakhir adalah model dukungan sosial, di mana dukungan dari warga sekitar sekaligus orang tua murid itu dalam mencari murid di awal sekolah kapal dibuka kembali sangat berperan penting. Pasalnya itu jugalah yang akhirnya menjadi stimulus bagi para murid untuk tetap bersekolah. Karena jika tidak orang tuanya akan marah. Jadi awal mula itu kan saat mencari murid, karena sekolah pernah sempat diliburkan 1 tahun saat selesainya Bu En mengajar, kontraknya habis dan Bu En mau memilih bekerja di tempat lain yang itu bersama dengan calon tunangannya, seperti itu. Jadi murid-murid merasa sekolah itu bakalan tidak dibuka lagi. Jadi hampir 1 tahun itu murid-murid tidak bersekolah. Kemudian saat Pak Song kembali ke situ dan Pak Song ditugaskan di situ, tidak ada murid yang sama sekali tahu bahwa sekolah itu sudah dibuka. Meskipun tahu, mereka juga sudah malas karena udah tidak bersemangat lagi. Saat itu Pak Song dibantu oleh salah satu warga menaiki perahu, kemudian berkeliling ke rumah-rumah, di mana rumahnya itu ya di atas sungai tersebut. Jadi
tiap-tiap rumah, tiap orang tua diberitahu bahwasanya sekolah sudah dibuka. Namun saat mengetahui gurunya tidak Bu En lagi, yang mana Bu En sudah menjadi seperti teman, seperti murid, seperti apapun itu untuk mereka. Jadi mereka sedikit kecewa. Kemudian dengan dibantu oleh stimulus orang tua yang menginginkan anaknya untuk kembali bersekolah meskipun dengan guru yang lain, itu akhirnya mendapat respon yang baik. Sekaligus pengajaran yang dilakukan Pak Song selama di kelas juga tidak terlalu monoton, harus bisa seperti ini. Jadi pengajarannya tuh enteng sehingga murid juga merespon baik untuk bersekolah kembali, seperti itu. Sekian dari penjelasan review dan analisis film kami yang berjudul The Teacher's Diary dengan 5 teori. Atas kemungkinan kesalahan atau kurang dalam kami menganalisis, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.